Oke, buat teman yang ada di depan. Iya, karena dia di depan saya sekarang. Berhadapan dalam pikiran. Betul, ada jalan tol, bagus buat bikers itu. Tetapi setiap pembangunan itu ada trade off. Suatu waktu tengah malam jam 12.30, saya turun dari Gunung Rinjani ke desa Torean namanya untuk bawa peralatan naik gunung saya ke Sembalun. Saya nyewa mobil bak terbuka, saya duduk di depan. Saya mulai bertanya pada supir, apa kabar Pak? Udah jam 12 mestinya narik. Dia kenali suara saya tuh. Lalu Pak supir, oh ya kebetulan nih Pak Rocky, saya mau cerita itu. Silakan Pak cerita. Dia cerita begini, dalam 1 bulan supir angkot, supir bak terbuka itu, dia udah 6 kali membawa ibu hamil dari desa Torean ke arah kota kabupaten, pokoknya yang ada rumah sakit ibu dan anak itu. Terus dia bilang, dari 6 itu, 2 melahirkan di mobil saya. Kenapa Pak? Karena saya mesti ngebut menuju jalan tol yang dibangun Jokowi. Tapi jalan dari desa Torean ke jalan bagus itu, yang tadinya 13 km itu, yang diaspal tinggal 1,3 km, maka dia ngebut di situ untuk dapat jalan dari para bikers ini. Dan 2 dari ibu hamil itu melahirkan di tengah jalan. Paradoks. Dia bilang bukan saya aja. Teman-teman saya juga begitu. Ada yang keguguran di jalan. Jadi demi mencapai jalan mulus, mobil bak terbuka itu mesti cepat-cepat, dan akibatnya potensi anak-anak Indonesia yang punya pikiran bagus, yang disebut sebagai generasi emas, hilang harapannya di mobil bak terbuka. Kenapa? Karena Jokowi memilih untuk membangun jalan tol, bukan jalan pikiran. Kalau dia punya jalan pikiran, dia akan bangun jalan-jalan desa dulu. Rusuknya nggak dibangun, punggungnya dibangun. Itu soalnya tuh. Jalan punggung buat oligarki. Jalan tol di Medan dibangun anggaran negara 3 triliun apa? Dijual 1, triliun. Karena kosong, akhirnya dijual. Saya ikut membayar itu, pajak saya dipakai buat bikin jalan tol 3 triliun yang harus saya bayar nanti sampai 20 tahun ke depan. Dijual 1,3 triliun. Sepertinya doang. Karena salah perencanaan, kosong jalan itu, maka mesti dijual. Jokowi memilih membangun jalan tol tanpa jalan pikiran. Itu soal kita. Dan banyak hal bisa kita terangkan dengan cara yang sama. Apakah jalan tol membuat Anda bahagia? Pasti Anda bahagia karena Anda bisa speed up dari Jakarta sampai Solo dalam 6 jam. Tapi dalam 6 jam itu, mak-mak yang nunggu warung di Brebes, telur asin, gak laku. Dari Jakarta langsung ke Solo. Batik di Pekalongan, tutup. Sate Tegal, gak ada operasi. Wet. Apa namanya, PSK apa bahasanya sekarang? Pekerja seks komersial di Indramayu, tutup warung-warungnya. Gak ada lagi supir truk mampir ke situ. Ya itu fakta ekonominya begitu, saya udah trade off. Begitu dibikin jalan tol, sebelah kiri sebelah kanan, majelis taklim di bagian kiri jalan tol nggak bisa lagi bertemu dengan majelis taklim di bagian kanannya karena dipisah jalan tol. Anak-anak dari
ibu-ibu di sebelah kiri putus pacaran dengan pacarnya di sebelah kanan karena jalan tol. Biasanya dia pakai motor buat pacaran antar desa. Sekarang dia nggak bisa, motornya nggak bisa masuk jalan tol. Terpaksa dia pakai WA. Pulsa habis, putus pacaran. Jokowi membangun jalan tol tanpa jalan pikiran. Itu cara kita mengevaluasi. Jadi Anda ada di belakang sebetulnya, tetapi Anda mengetahui apa yang terjadi di depan dan di tengah. Filosofinya Tutburi Handayani kan. Di belakang kita mendorong. Dan itu yang jadi filosofi pendidikan kita yang diterangkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ingarso sung tulodo. Ing madya mangun karso. Tutburi Handayani. Filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Jokowi balik itu. Ingarso sung korupsi. Ing madya mangun dinasti. Tutburi cawe-cawe. Nah, kita mau terangkan itu sebagai problem bangsa ini. Pembangunan dengan utang, kereta cepat, bangga. Pendukung Jokowi bangga, kita sekarang punya kereta cepat. Itu punya Cina, kita cuma beli doang. Beli pakai apa? Pakai utang. Kapan bayar utang itu? 170 tahun lagi baru kita bisa bayar utang itu. Kita punya teknologi tinggi, kereta dianggap teknologi tinggi, kereta cepat. Baru di zaman Jokowi kita punya teknologi tinggi, kereta cepat. Di zaman Soeharto, kita udah punya N258 yang dibangun di Nurtanio. Waktu zaman Pak Harto kita udah punya teknologi di atas awan. Sekarang kita banggakan teknologi yang masih merayap di tanah. Apa ngaco? Habibie udah bikin pesawat terbang fly by wire. Yang kecanggihannya itu diakui dunia. Pesawat itu ilmunya ada di sayap dan itu dikuasai Habibie. Kalau mesin Rolls Royce, mesin apa aja bisa pasang di situ. Tetapi membuat sayap pesawat itu antara kecerdasan matematik dan kemampuan estetik. Kita udah punya itu capaian kita tertinggi adalah N258. Bukan kereta cepat yang punya Cina. Tapi karena digembar-gemborkan lewat post-truth, kita anggap itu hebat betul tuh. Kan tolol namanya tuh. Jadi saya mau terangkan itu sebagai problem tadi bahwa semua yang diucapkan terus-menerus seolah itu membuat kita bangga. Banyak itu buzzer Jokowi. Rocky Gerung jangan naik kereta cepat ya. Karena itu punya Jokowi. Dari mana punya Jokowi yang dia pakai APBN kita? APBN itu ya sumbangan saya. Setiap kali saya kasih ceramah dipotong pajaknya tuh. Itu yang kita itu punya kita semua. Siapa yang anti Jokowi jangan pakai kereta cepat. Pertanyaannya, kapan bangsa ini bisa bayar hutang Jokowi di kereta cepat? Kalau nggak ada yang naik. Setiap kali Anda naik kereta cepat punya Jokowi, Anda membantu Jokowi mempercepat bayar utang. Gak paham mereka itu. Gila tuh, otaknya di mana gitu. Coba. Jadi kemampuan berpikir itu hilang dari kita. Karena disulap tadi oleh kamera, oleh statistik. Itu asal usul dari kedunguan di situ. Kampus. Pemilihan umum artinya kompetisi pikiran. Kompetisi ide, kompetisi gagasan, kompetisi konsep. Di mana kompetisi itu diuji secara maksimal? Ya di kampus, karena kampus punya metodologi. Tidak mungkin kita menguji politik di panggung dangdut. Hanya kampus yang mampu membatalkan kebohongan para politisi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tunggu sebentar sampai azan selesai ya.